Sebelum mulai, klik like, komen, dan subscribe. Di episode sebelumnya Ratih berpesan, "Ingat, bos, sekali api dinyalakan, kamu nggak bisa cuma pakai lilin buat memadamkannya. Kamu harus terbakar bersamaku." Apa maksudnya? Setelah semua orang dianggap tidur, Baskoro duduk dengan kepala di tangan. Ia merasa menang karena telah menjinakkan Ratih lagi. Tiba-tiba, pintu ruang kerjanya terbuka. Bukan Ratih yang masuk, tapi Latifah. Istrinya berjalan tenang, menuangkan whisky, lalu meletakkan sebuah tablet di depan Baskoro. Layarnya menyala, menampilkan rekaman video panas di kamar mandi semalam, dari sudut pandang kamera rahasia Ratih. Pucat pasi. "Latifah, aku bisa jelaskan, ini cuma..." Latifah tertawa dingin. "Jangan bodoh, Mas. Kamu pikir siapa yang menyewa Ratih? Kamu pikir kenapa dia selalu kebetulan mandi saat kamu pulang?" Baskoro ternganga. Pintu terbuka lagi. Ratih masuk, mengenakan gaun sutra hitam milik Latifah yang sangat mahal. Ia berdiri di samping Latifah, menyalakan sebatang rokok dengan korek api emas milik Baskoro. "Ratih, halo, bos. Kenalin, ini Kak Latifah, kakak sepupu saya. Kita sudah lama menunggu momen ini." Baskoro menyadari ia bukan hanya masuk ke dalam kamar mandi yang gelap, tapi ke dalam jaring laba-laba yang sudah ditenun selama bertahun-tahun. "Latifah, surat pengalihan aset perusahaan sudah siap di atas meja. Tanda tangani sekarang, atau video ini, bersama dengan video di dapur tadi, akan menjadi konsumsi publik besok pagi. Dan kamu tahu, Mas, Dewan Komisaris sangat benci skandal moral." Ratih mendekat ke Baskoro, membisikkan kalimat terakhir yang menghancurkannya. "Terima kasih buat lilinnya." "Ya, bos. Berkat Bapak, masa depan saya dan Kak Latifah sekarang sangat terang benderang." Baskoro menatap kedua wanita itu. Satu adalah istrinya yang ia hianati. Satu lagi adalah gairah yang menghancurkannya. Ia meraih pulpen dengan tangan gemetar. Langit berwarna ungu dan jingga, memantul di atas air laut yang tenang sebiru kristal. Di teras sebuah villa terapung yang harganya ribuan dolar per malam, Latifah duduk bersantai sambil menyesap sampanye vintage. Ia tampak lebih muda, lebih bebas. Di depannya, seorang wanita yang dulu dikenal sebagai Ratih, sedang berdiri di tepi kolam infinity. Ia tidak lagi memakai seragam kusam atau kain murahan. Ia mengenakan bikini sutra transparan yang nyaris tidak menutupi lekuk tubuhnya yang sempurna. Rambutnya terurai panjang, tertiup angin laut. "Latifah, kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Maya." Baskoro sekarang membusuk di penjara karena kasus pencucian uang yang kita temukan di brankasnya. Wanita itu, yang kini dipanggil Maya, menoleh dan tersenyum sinis. Suaranya tidak lagi cempreng ala orang desa. Suaranya berat, elegan, dan berkelas. "Maya." Baskoro itu mudah. "Kak." Pria seperti dia selalu berpikir dengan apa yang ada di balik celananya, bukan dengan otaknya. Lagi pula, di balik celananya tidak sebesar perusahaannya, tapi durasinya cukup panjang seperti karpet merah di depan rumah. Waktu, malam hari,
Di saat mereka merayakan semua kemenangan ini, lampu-lampu obor menyala di sepanjang pantai pribadi tersebut. Musik daun tempo yang sensual berdentum rendah. Maya tidak merayakan kemenangannya sendirian dengan Latifah. Ia telah memanggil hiburan khusus. Di tengah ruang tamu terbuka yang luas, Maya duduk di sofa kulit besar bak seorang ratu. Di sekelilingnya, terdapat 4 pria muda dengan tubuh atletis, model-model kelas atas yang disewa khusus untuk malam ini. Suasana menjadi sangat panas dan provokatif. Maya memegang kendali penuh. Ia menikmati perhatian dari pria-pria tersebut secara bersamaan. Salah satu pria memijat kakinya dengan minyak aromatik, sementara yang lain menciumi lehernya, dan 2 lainnya memuja tubuhnya dengan sentuhan-sentuhan yang menuntut. Adegan digambarkan dengan sangat sensual dan intens. Maya memejamkan mata, mendesah keras saat tangan-tangan kekar itu menjelajahi setiap inci kulitnya. Cahaya obor di luar villa bergoyang liar, melemparkan bayangan raksasa yang menari-nari di dinding sutra, seolah ikut memuja tubuh Maya yang kini menjadi pusat gravitasi di ruangan itu. Aroma dupa cendana yang berat dan memabukkan memenuhi udara, bercampur dengan aroma maskulin yang tajam dari keringat dan keinginan. Maya menyandarkan kepalanya ke bantalan kursi kulit yang dingin, namun tubuhnya terasa seperti tungku api yang membara. "Lakukan," bisiknya, sebuah perintah yang lebih tajam dari belati. Keempat pria itu bergerak serentak, seolah terikat oleh benang-benang tak kasat mata yang dikendalikan oleh jemari Maya. Salah satu dari mereka, dengan otot bahu yang keras dan kokoh, berlutut di depannya. Tangannya yang besar dan kasar mulai menelusuri betis Maya, naik perlahan hingga ke pangkal paha, meremas kulit halusnya dengan tekanan yang membuat Maya mengerang rendah. Di saat yang sama, 2 pria lainnya berdiri di sisi kiri dan kanannya. Maya merasakan napas panas mereka di kedua sisi lehernya. Satu tangan mencengkeram pinggangnya, menariknya hingga tidak ada lagi celah udara di antara mereka. Sementara tangan lainnya bergerilya di bawah kain sutra tipis yang menyelimuti dadanya. Maya melengkungkan punggungnya saat merasakan sentuhan kulit bertemu kulit. Kontras antara kekerasan otot pria-pria itu dan kelembutan tubuhnya sendiri membuatnya hampir kehilangan akal. "Lebih keras," desah Maya. Suaranya parau oleh gairah yang sudah berbulan-bulan ia pendam di balik topeng kepolosan. Pria keempat, yang memiliki tatapan mata paling lapar, berada tepat di hadapannya. Ia meraup wajah Maya. Ibu jarinya menekan bibir bawah Maya hingga sedikit terbuka. Tanpa menunggu, ia mencium Maya dengan kegarangan yang primitif, sementara tangan-tangan lain di bawah sana terus mengeksplorasi setiap inci wilayah terlarangnya. Maya tenggelam dalam lautan tangan dan bibir. Ia tidak lagi peduli pada siapa menyentuh siapa. Ia membiarkan dirinya ditarik ke dalam pusaran kenikmatan yang liar dan tanpa batas. Baginya, ini adalah ritual pembersihan. Setiap remasan pada tubuhnya, setiap hisapan di kulit lehernya, adalah cara ia membuang sisa-sisa ratih yang hina. Ia merasakan keperkasaan mereka mengepungnya, namun dialah yang memegang kendali. Saat salah satu dari mereka mencoba mendominasi, Maya menjambak rambutnya, menariknya dengan sentakan yang menuntut kepatuhan total. Ia adalah sang ratu, dan malam ini, pria-pria ini adalah persembahan bagi dahaganya yang tak terpuaskan. Di bawah temaram cahaya oranye yang menyapu kulit mereka yang bersimbah peluh, ruangan itu menjadi saksi bisu sebuah perjamuan nafsu yang epik.
Desahan Maya beradu dengan suara deburan ombak di luar, menciptakan simfoni gairah yang pekat. Di titik ini, Maya bukan lagi seorang agen, bukan lagi seorang wanita. Ia adalah personifikasi dari api yang melahap apapun yang berani mendekat. Ia membiarkan dirinya hancur dalam puncak kenikmatan yang meledak-ledak, dikelilingi oleh pemujaan fisik yang brutal namun indah, menyadari bahwa inilah satu-satunya saat ia merasa benar-benar hidup. Setelah para pria itu kelelahan dan tertidur di sekitar sofa, Maya berdiri dengan tenang. Ia berjalan menuju balkon, di mana Latifah sudah menunggunya dengan koper berisi dokumen transfer aset terakhir. Latifah, ini bagianmu. Maya, seperti janji kita. 50-50. Sekarang kita berdua bebas. Maya menerima koper itu, namun ia tidak membukanya. Ia menatap Latifah dengan tatapan yang mendadak dingin dan hampa. Maya, kamu benar, Kak. Kita bebas. Tapi ada satu rahasia yang belum kuberitahu padamu. Maya mengeluarkan sebuah lencana perak kecil dari balik jubah sutranya. Di lencana itu tertulis simbol organisasi intelijen internasional yang sangat rahasia. Maya. Nama asliku bukan Maya. Dan aku bukan sepupumu. Aku adalah agen dari The Clanners. Tugas kami bukan cuma menjatuhkan pria korup seperti Baskoro, tapi juga istri-istri mereka yang ikut menikmati uang haram itu selama bertahun-tahun. Latifah memucat. Ia mencoba lari, namun kakinya terasa lemas. Sampahnya yang ia minum tadi sudah dicampur dengan sesuatu. Maya berbisik sambil melihat helikopter tanpa lampu mendekat ke pulau itu. Jangan salahkan aku, Latifah. Kamu yang menyalakan apinya saat kamu menyewaku. Aku hanya memastikan apinya membakar semua orang hingga jadi abu. Maya melangkah masuk ke helikopter yang mendarat sunyi di pasir. Ia meninggalkan Latifah yang terkulai lemas di atas pasir emas. Sementara pria-pria sewaannya masih terlelap, tidak sadar bahwa badai baru saja berlalu. Saga Mbak Ratih berakhir di sini. Sebagai seorang agen bayangan yang menggunakan seksualitas dan kecerdasan untuk meruntuhkan kekaisaran korup,